Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program diskusi Forum Intelektual Muda. Namun pada malam hari ini kita akan menyajikan sebuah tema yang menarik, yaitu tentang perang. Sebagaimana saya mengutip dari berbagai berita, khususnya yang saya sorot adalah di Kumparan, karena memang media tersebut itu sangat kredibel ya untuk kita konsumsi setiap hari. Di situ ada Panglima TNI, yaitu Pak Adi Cahyanto, mengatakan bahwa dalam menangani COVID-19 yang hari ini memang belum terselesaikan dan tidak bisa diprediksi kapan ini berakhir, beliau mengatakan dengan ada 3 cara, yaitu 3T itu. Pertama, testing, tracing, dan treatment, kira-kira seperti itu. Dan kemudian dia menjelaskan dan menegaskan bahwa penanganan ini tidak bisa dikendalikan dengan sendiri-sendiri atau secara independen. Beliau menegaskan dengan harus dengan cara perang. Apa maksudnya? Yaitu dengan perang gerilya dan perang semesta. Untuk lebih lanjut, bagaimana klasifikasi perang dan cara pelaksanaan perang tersebut, maka hal ini akan disampaikan langsung dan dijelaskan secara tegas, lugas, begitu secara teoritik, yakni Abang Surya Permana. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Menarik juga pernyataan beliau itu tentang penanganan COVID dengan strategi perang. Memang di forum kita bilang strateginya dipimpin secara militer ya. Kita pernah mengusulkan darurat militer. Namun Panglima lebih spesifik lagi mengatakan tentang strategi perang, yaitu strategi perang semesta dan perang gerilya. Nah, apakah strategi itu cocok untuk menangani COVID? Untuk memahaminya lebih jauh, menurut saya kita harus memahami dulu jenis dan sifat-sifat perang, menurut saya. Ya, sehingga kita bisa menganalogkan dengan perang terhadap COVID itu. Dianalogkan, lalu kita gambarkan cocok gak jenis-jenis strategi perang itu, di mana bolongnya atau apa strategi yang harus dilakukan. Mau saya gini aja, saya coba aja menjelaskan satu-satu dulu apa itu kira-kira perang ya. Ya gitu ya. Gini, tadi malam sudah saya coba oret-oret, tadi siang saya coba perbaiki lagi di sini. Banyak banget penjelasan. Jenis dan sifat perang, ya. Perang yang ada di secara resmi itu namanya perang konvensional. Apa itu perang konvensional? Adalah perang yang dinyatakan terbuka dengan Declaration of War. Jadi satu negara dengan satu negara mengalami kebuntuan politik, misalnya konflik perbatasan, atau soal-soal lain lah, tuduh menuduh soal asal-usul COVID, saling tuduh mereka, atau biasanya perang itu perbatasan lah ya, paling umum itu soal perebutan perbatasan atau wilayah di Laut Cina Selatan itu. Nah, dibawa ke politik nggak tuntas-tuntas, lalu dibawa menjadi peperangan. Tetapi perangnya dinyatakan, dideklarasikan. Kita perang aja sudah, karena ini buntu. Dilaksanakanlah perang dengan menggunakan kekuatan konvensional, yaitu menggunakan kekuatan militer aja, khusus kekuatan militer, rakyat tidak terlibat. Itu namanya perang konvensional. Nah, kemudian ada lagi perang non konvensional. Perang konvensional tentu saja berarti dia tidak dideklarasikan. Ya tiba-tiba aku nyerang aja gitu loh. Gak perlu aku bilang, besok gua mau perang gitu loh. Israel bilang Palestina. Nah, itu tidak konvensional. Pokoknya perang yang tidak ada deklarasi of war-nya, ya. Misalnya dulu perang Hizbullah Israel, berhenti aja tuh. Dan tidak hanya menggunakan kekuatan militer. Bukan hanya militer, semua rakyat terlibat segala macam, ya. Itu ya, paham nggak? Kalau nggak, saya nggak lanjut nih. Paham. Nah, sebenarnya kebanyakan dari yang
saya tulis di bawah ini itu bagian dari perang non konvensional yang selanjutnya ini. Turunannya. Hampir semua turunannya. Tapi waktu sudah terjadi prakteknya kan di perang konvensional tuh mungkin juga ada di sini masuk sebagian. Tapi yang jelas ini turunannya aja, variannya aja dari perang konvensional. Jadi ada perang konvensional, non konvensional. Kalau perang konvensional kan mudah definisinya, udah nggak capek-capek kita ngejelasin. Tetapi kalau yang non konvensional ini, lalu ada namanya strategi, namanya strategi perang semesta. Ya. Apa itu perang semesta? Perang itu adalah perang yang menggunakan ya seluruh kekuatan dan sumber daya baik itu militer maupun sipil. Perang yang dilakukan antar pihak yang perang yang menggunakan kekuatan yang mengerahkan semua kekuatan sumber daya baik itu militer maupun sipil. Perang yang mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya baik itu militer maupun sipil. Apa yang kita punya kita kerahkan. Itu strategi perang semesta, itu doktrinnya Indonesia itu. Dari tahun ke tahun. Nah, iya, itu doktrinnya. Sebenarnya kalau itu diterapkan, nggak usah banyak-banyak punya tentara ya. Latih aja warga negara. Itu sebenarnya kalau menggunakan doktrin itu. Kayak ada komcat tuh. Iya, si ada komcat, ngapain juga banyak-banyak tentara aslinya. Oke lah begitu. Tapi definisinya, perang apa tadi semesta itu menggunakan seluruh sumber daya, ya. Paham nggak? Udah ya. Ya. Kemudian ada lagi perang asimetris. Perang asimetris dilakukan antara pihak yang kekuatannya tidak seimbang. Kalau lu lebih kuat dari gua lebih kecil, nah itu ada taktiknya lagi. Biasanya nggak akan terjadi declaration of war. Ya nggak seimbang kekuatan. Contohnya. Kalau contoh zaman dulu David Goliath gitu loh. Misalnya Hizbullah tadi melawan Israel kan nggak sebanding. Dia mungkin dia perangnya deklarasi mati dia. Hamas kan. Iya Hamas. Pokoknya kekuatan yang kecil melawan yang besar. Dia asimetris. Ini kan asimetris sih loh. Jomplang kekuatannya. Kemudian perang di tempat orang itu proxy. Proxy war itu ya berkelahi di rumah orang. Misalnya Iran sama Amerika berantem tapi pakai ruangnya tempatnya di sana, di Suriah sana. Itu proxy ya. Perang di rumahnya orang, tempat orang atau menggunakan orang lain. Arab Saudi misalnya membackup Vietnam. Dan sekarang di Yaman nih, Arab Saudi itu membackup kekuatan revolusi itu, apa namanya revolusi Arab itu, di backup, tetapi Iran membackup Hutsi. Nah itu perang proxy namanya. Vietnam juga saling proxy. Perang berkepanjangan. Perang berkepanjangan adalah perang dengan mengukur waktu, memanfaatkan ruang dan waktu, ya. Karena akibat dari kekuatan tidak seimbang. Perang berkepanjangan itu karena asimetris bisa, atau kita punya potensi kekuatan yang kalau kita panjang, lebih panjang, kita menang. Itu perang ini diterapkan di Cina dulu waktu itu. Strateginya Mao Zedong, protracted war namanya. Taktik. Ya. Oke. Kemudian perang gerilya. Perang gerilya adalah perang dengan skala kecil dengan sifat serangan dadakan yang mengejutkan. Skalanya kecil. Sampai di sini gimana? Saya bertanya. Ya. Saat ini kan dunia sedang dihadapkan melawan perang melawan pandemi COVID-19. Belum selesai. Belum. Iya. Itu masih definisi dulu. Tunggu dulu pemaparannya. Definisi ini sudah Aman. clear nggak? Clear. Ada pembedanya nggak? Oh, iya. Antara satu sama lain? Lebih ke teknik sih kalau. Nggak, definisinya ada terbeda nggak antara satu sama lain? Beda sangat. Iya itu dulu, yang penting itu dulu. Definisi itu kan membedakan satu dengan yang lainnya.
Sama kita bahas perang, tapi jadi genus Proxima, differens specifica. Genusnya, kesamaannya perang. Spesifikanya apa? Ya sifat-sifatnya itu yang berbeda. Ya. Kemudian ada perang campuran, yaitu perang tidak hanya menggunakan senjata militer konvensional, tetapi juga dengan senjata jenis baru seperti biologi, elektronik, cyber. Dan kekuatannya pun seperti pada perang semesta. Sebenarnya makanya saya bilang tadi ini yang lain ini akibat dari turunan perang non konvensional ini. Kalau perang non konvensional biasanya tercakup ini, gitu loh. Tetapi yang disebut perang terhadap COVID tadi, menurut saya ada yang berbeda. Tidak semua perang semesta, perang total itu adalah perang gerilya. Tidak semua perang semesta itu perang gerilya. Misalnya disebut protracted war ini, perang berkepanjangan ini. Apakah perang berkepanjangan semuanya gerilya? Enggak. Satu saat juga dia akan melakukan mobilisasi umum besar-besaran untuk menyerang musuh. Kalau perang gerilya kan selamanya kecil-kecilan aja. Sampai menuju perdamaian atau perundingan seperti yang dilakukan GAM di Aceh, OPM. Itu gerilya. Tapi GAM, OPM tidak akan pernah bisa menghancurkan kekuatan Indonesia dengan kekuatan mobile. Berbeda dengan misalnya contoh Vietnam. Itu kan akhirnya Vietnam menyerbu ke Vietnam, dari Vietnam Utara menyerbu ke Vietnam Selatan, itu dengan kekuatan penuh. Begitu juga si Mao waktu diserbu dia Long March, kemudian Jepang datang, kemudian dia menyerang lagi kekuatan Chiang Kai-shek itu dengan skala penuh dari kekuatan gerilya. Memang tadi dari kekuatan konvensional dipecah jadi gerilya. Dengan mengulur waktu, akhirnya jadi kekuatan konvensional lagi gitu loh. Tidak hanya gerilya, ada pembedanya loh ini. Gimana? Nah, sekarang begini. Bagi saya, kalau COVID-19 itu dengan perang semesta, bahwa kita semua terlibat dalam menangani ini. Ya. Kalau dianalogikan dengan perang semesta itu benar. Tapi kalau dianalogikan dengan perang gerilya, maka ini salah. Karena yang nggak kelihatan itu COVID. Dia yang menggerilya kita. Bukan kita yang bergerilya melawan dia. Strateginya apa? Memang kalau kontak tracing itu benar. Artinya ada satu kekuatan gerilya. Orang ini mau kita cari nih, misalnya kekuatannya Santoso. Siapa aja yang berhubungan dengan Santoso dan kawan-kawan kita selidiki satu persatu. Sama dengan kayak orang kena COVID, kita selidiki satu persatu kontak tracing. Kita pisah. Nah, itu kan? Itu benar kontak tracing itu sudah. Untuk melawan kekuatan gerilya. Untuk melawan kekuatan gerilya COVID kan juga begitu. Nah, tapi satu hal lagi yang harus kita lakukan, yang kita gampang melakukannya. Kalau satu kekuatan gerilya itu menjadi besar, terkumpul di satu tempat, apa yang harus kamu lakukan? Pagar betis. Kayak DTI. Dia terkumpul di gunung di Bandung Barat tuh, di sekitar situ lah. Kartosuwiryo dan kawan-kawannya di pagar betis. Pagar betis apa dalam menangani COVID? Lockdown, bos. Lockdown. Atau PPKM yang sangat ketat, artinya kekuatan COVID ini jangan sampai rembes ke rakyat lagi. Dia bisa bangun kekuatan lagi, kena lagi kita. Harus kita isolir dia sampai mati, sampai dia lumpuh. Kan di lockdown. Karantina wilayah. Ya, karantina wilayah. Begitu dia kena besar, tutup. Nggak boleh rembes dia, tutup. Kontak tracing, tutup. Nah itu yang dilakukan di Cina. Jadi strateginya bukan perang semesta dengan gerilya, perang semesta dengan kontra gerilya. Jadi kita melakukan kontra gerilya terhadap COVID. Begitu. Baik, Bang Surya telah menjelaskan sangat menarik ya, sangat cerdas sekali. Silakan untuk dilanjut bertanya, bagaimana
Saya ini sampai bingung saking terpukaunya sama penjelasan abang tadi. Tapi hari ini kan bang, dunia kan mengalami kegambangan bang. Berbagai macam-macam. Sebelum hadirnya COVID ini ada ancaman perang ekonomi yang antara Amerika Cina, perang harga itu. Terus ditambah lagi dengan ancaman di Laut Cina Selatan. Yang hari ini semakin panas kondisinya. Dan yang ditambah lagi dengan perang melawan COVID seperti yang diutarakan oleh Sekjen PBB yang saya baca barusan di China South Morning Post. Berarti dalam tiga kondisi hari ini, bagaimana negara dalam menghadapinya, bang? Ancaman perang ekonomi, perang di Laut Cina Selatan, dan perang COVID khususnya di Indonesia. Ya dikit. Secara bersamaan. Iya. Berarti kita gini aja dulu, kita definisikan aja bahwa Indonesia satu negara harus memahami bahwa perang itu permanen di dalam kehidupan bernegara. Sifatnya tidak konvensional. Harus dipahami itu, sifatnya tidak konvensional. Jadi menyusun kekuatan negara berarti dia lebih fokus pada serangan yang tidak konvensional, membentuk postur pertahanan. Nah itu. Misalnya kedaulatan ekonomi, kita harus membentuk pertahanan ekonomi. Soal perang biologis, kita harus mempunyai divisi biologis, ketahanan biologis secara semesta bersama rakyat. Kalau tantangannya adalah elektronik cyber, ya kita juga harus punya pertahanan itu loh. Ini kan yang saya sadari bahwa adanya COVID ini secara mental, secara kesiapan kita dalam sisi perang medisnya itu kurang kelihatan bang, karena apalagi kita ketika awal terjadi COVID kita kekurangan ini itu peralatan, obat dan segala macam, bahwa itu juga tidak ada antisipasi sebelumnya. Jadi, tatanan kita itu baru sadar ketika sudah meledak. Gitu. Jadi tidak ada namanya dalam istilah intelijen early warning dan early detection-nya kurang. Iya, itu kan antisipasinya. Iya, makanya ya ketahanan nasionalnya diperbaiki ya dengan mempertimbangkan itu tadi bahwa perang itu permanen. Perangnya apa aja gitu loh bentuknya. Itu diantisipasi. Kalau sudah sekarang ya mau apa lagi? Makanya kalau dari sekarang kita Jokowi ambil alih kendali, disusun ulang. Kalau solusinya pendek ini, sekarang ini. Tetapi sekarang kita begini aja. Perang itu menurut saya, nggak akan ada lagi perang terbuka. Ya. Selalu konvensional, proksi, hybrid, gitu-gitulah. Ya. Jadi udah berubah rupa. Berubah rupa perang itu. Saya pernah nulis tuh. Wah, paten. Perang urat saraf di era digital. Oke. Baik bang, silakan Bang Jaki untuk bertanya atau komentar seperti apa secara argumentasi, silakan. Oke, sangat menarik sekali apa penjabaran bahkan pendefinisian daripada semua kategori perang ini. Korelasi kita mengkorelasikan dengan kekinian yang dimana statement daripada Panglima TNI tersebut kita ingin melakukan perang semesta dan perang gerilya, tetapi kata Bang Surya tadi perang ungerilya, kontra gerilya. Kontra gerilya bukan ungerilya. Tetapi kalau kita lockdown itu tidak mungkin lagi sekarang bang. Jadi solusi yang konkret untuk saat ini, apalagi masa PPKM ini hampir berakhir, karena kita tidak tahu apakah diperpanjang atau tidak. Misalnya di stop sampai dengan beberapa hari ini, nah artinya untuk mengedepankan perang ini apakah masih tetap atau tidak? Kalau PPKM ini diperpanjang, bagaimana juga perang yang ingin dilakukan oleh yang akan diambil oleh Indonesia nantinya? Itu bang. Ya, oke.
Sementara kita tadi pikirannya dulu bahwa ini perang gitu loh. Ya. Terus sanggup atau tidak melaksanakannya kan soal lain. Ya. Sekarang saran saya kalau dari menggunakan kontra gerilya, ya diisolir, tetap harus lockdown PPKM yang super ketat itu, tapi di wilayah yang banyak, bikin kriteria aja. Kalau sudah dia hanya 50 misalnya, itu kontak tracing aja yang dibanyakin. Tapi kalau sudah mengumpul, dia outbreak gede, ya harus diisolir. Coba di Wuhan, coba lihat Cina tuh. Jadi tutupnya langsung. Tutup. Ini kan dia muncul lagi nih mereka nih. Ditutup lagi. Varian terbaru lagi, bukan Delta lagi. Kena dia lagi di beberapa kota. Kontak lagi 1 juta orang di tracing. Di anunya kotanya ditutupnya lagi. Karena kalau Cina dia menyadari kalau dia sampai rembes itu virus ke seluruh daerah, mati abis dia. Nggak bisa berakhir lagi loh. Iya. Itu kayak ini bang ya. Kekuatannya bocor udah. Kayak Cina itu kayak kita main di time zone bang, yang main pukul-pukulan buaya itu, buaya muncul pukul. Itu. Iya. Kalau Indonesia gimana? Waktu COVID masih debat, masih. Iya. Kita nggak bisa nyalain juga. Mungkin kan itu kan faktor puluhan tahun kan membangun ketahanan nasional itu. Memang dia kelihatan lebih. Kalau bisa juga kayak Amerika kan negara demokrasi liberal gitu loh, bebas mereka waktu zaman Trump. Yang meninggal juga itu 500.000, banyak banget, tapi dia cuek. Kita nggak bisa, kita ini nggak mungkin kita cuek. Udah ada ketimbuhan ya. Orang meninggal masa dicuekin? Amerika banyak mana mati, yang kena juga. Tapi dia tiba-tiba tetap kokoh gitu. Dengan adanya vaksin, sombong aja dia tetap sebagai adik kuasa. Tapi dalam rangka penanganan nggak ada yang sebagus Cina, Vietnam kan. Iya, betul. Tapi juga Spanyol, Itali, Cepat dia. ya itu kan main lockdown juga, maksudnya main kunci. 4 bulan lockdown. Nggak ada cara melawan gerilya. Sebelum kekuatan gerilyanya tumbuh menjadi satu kekuatan konvensional, sampai memakan kita kan harus diisolir. Iya. Artinya kita harus isolir juga ini. Ruangan. Ya kalau kamu kena, kamu harus diisolir, Iya. harus dipisah. Iya, soalnya ini agak pilek-pilek dikit, Bang. Ya, Iya. Don't let me Cina alone apa sih? Oke. oke. Baik, Bang Surya, atas penjelasan yang sangat luar biasa mengenai penanganan COVID-19, bahwa penanganan ini tidak cukup hanya pemerintah itu sendiri, tapi kita harus saling gotong royong dan saling sadarkan antara masyarakat, pemerintah setempat sampai ke pusat begitu. Ya sebutlah gotong royong bersatu. Tapi kalau perang Pak Ajengan, ya strateginya perang, ya harus ada yang bertanggung jawab, pemimpin. Ya, betul. Nggak bisa disalah-salahin rakyat tuh kan, dia dipelopori oleh, ada yang mempelopori, dia tuh diinspirasi oleh kita gitu loh, Jadi oleh pemimpin. tongkatnya harus diambil Jokowi. Iya, harus pemerintah. Bahwa kita melakukan kontra gerilya besar-besaran. Misalnya kayak tahun 68 tuh, apa 69 ya. 67 operasi Trisula namanya di Blitar di selatan itu, untuk mengisolir bekas-bekas PKI. Kan diisolir juga gitu loh. Ya Covid juga begitu, isolir. Muncul kayak main time zone gitu kan. Iya, kayak ente kalau masuk pintu diketok gitu ya. Oke, baik Bang Surya, setelah diutarakan informasinya kita pahami dengan baik, bahwa saya menemukan satu solusi yang sangat hebat ya dalam diskusi pada malam hari ini, bahwa dalam penanganan COVID-19 ini ya tentunya kita harus pagar betis, atau bisa disebutnya lockdown ya, lockdown atau karantina wilayah, kira-kira seperti itu. Cukup demikian diskusi pada malam hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.